Bellarmine. Ia adalah seorang kardinal, hidup pada tahun 1542 sampai 1621. Ia adalah seorang kontroversialis. Filsafat negaranya bersifat kontroversialis karena sikap James yang membela pendirian tentang kedaulatan Tuhan, yang kemudian mendapat perlawanan dari kaum Jesuit dengan kedaulatan rakyatnya. Bellarmine berpendapat bahwa sesungguhnya monarki absolut adalah merupakan bentuk pemerintahan yang paling baik dalam teori. Akan tetapi karena kekurangan pada akhlak manusia telah menyebabkan praktiknya berlainan sekali. Pendapat ini telah dibenarkan dalam praktek. Buku karangan Bellarmine yang terkenal ialah Disputationes, yang mengajarkan bahwa Paus tidak mempunyai kekuasaan dalam lapangan keduniawian, dan Tractatus de Potestate Summi Pontificus in Rebus Temporalibus tentang kekuasaan Paus dalam lapangan keduniawian. Suarez, nama lengkapnya Francisco Suarez. Ia seorang kontroversialis. Ia seorang sarjana Spanyol yang hidup pada tahun 1548 sampai 1617. Ajarannya ditulis dalam bukunya Tractatus de Legibus ac de Legislatore, atau uraian tentang undang-undang dan Tuhan, pembentuk undang-undang. Alirannya tersebut disebut orang sebagai pelopor dari Hugo de Groot, karena ia telah menciptakan hukum antar negara dan memberikan kemungkinan untuk dibangunnya kembali hukum alam. Ini sesuai dengan pendapatnya bahwa tidak ada satu negara pun yang dapat berdiri sendiri tanpa mengadakan hubungan dengan negara-negara lain. Menurut pendapat Suarez, negara adalah gabungan daripada orang-orang yang merupakan suatu kesatuan karena perbuatan berdasarkan kemauan atau karena persetujuan umum. Keseluruhan sosial itu mempunyai tujuan umum dan merupakan kesatuan moral yang memerlukan kekuasaan mengatur. Dari definisinya tentang negara ini, ajaran tentang kedaulatan rakyat telah memperoleh dibentuk, seperti yang nanti akan dikemukakan oleh Rousseau pada abad ke-18, dan dalam banyak hal ajaran Suarez ini, terutama kedaulatan, mempunyai persamaan dengan ajaran Jean Bodin. Milton, nama lengkapnya John Milton. Ia adalah seorang penyair yang termasyhur. Ketika hidupnya, ia mengalami masa pembunuhan Raja Charles I, dan karena pembelaan-pembelaannya ia menjadi terkenal. Johannes Althusius atau Johann Althaus. Ia adalah seorang monarkomaken yang Calvinis. Pada tahun 1610 ia menerbitkan buku karangannya yang sangat terkenal, Politica Methodique Digesta, yaitu susunan ketatanegaraan yang sistematis yang diperkuat dengan contoh-contoh dari sejarah biasa dan sejarah suci. Althusius hidup pada tahun 1568 sampai 1638. Dalam pendapatnya tentang terjadinya negara, Althusius banyak persamaannya dengan pendapat Aristoteles, yaitu mengatakan bahwa negara adalah merupakan kesatuan keluarga dalam bentuknya yang tertinggi dan yang mempunyai kekuasaan beraneka ragam. Dengan secara berangsur-angsur kesatuan itu berkembang dan akhirnya mencapai bentuknya sebagai negara. Jadi ajarannya bersifat organistis. Sedang pendapatnya tentang kedaulatan adalah sebagai berikut. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menyelenggarakan sesuatu yang menuju kepada kepentingan jasmani dan rohani daripada anggota-anggota negara. Kekuasaan ini ada pada rakyat sebagai kesatuan. Tentang penguasa atau Raja Althusius yang berpendapat bahwa penguasa itu diangkat oleh rakyat untuk menjalankan undang-undang. Pengangkatan tersebut dilakukan dalam suatu perjanjian, maka raja di sini terikat oleh perjanjian dengan rakyat untuk menjalankan undang-undang. Sementara itu, rakyat berjanji akan taat dan tunduk kepada penguasa atau raja yang sebagai suatu kesatuan boleh mengadakan perlawanan terhadap raja yang bertindak sewenang-wenang atau seorang tiran. Disinilah sifat monarkomakis daripada Althusius terlihat jelas. Sedangkan sifat Calvinisnya terlihat pada pendapatnya yang mengatakan bahwa negara seharusnya tidak hanya menyelenggarakan kepentingan jasmani daripada para warga negaranya, tetapi juga kepentingan rohani, agama, kesusilaan, pendidikan, dan menetapkan peraturan tentang tingkah laku manusia. Tentang bentuk negara, Althusius berpendapat bahwa tidak ada bentuk negara lain kecuali bentuk kedaulatan rakyat, tetapi cara pemerintahannya dapat berbeda-beda, sebab pemerintahan itu dapat dilakukan oleh satu orang tunggal atau suatu dewan. Oleh karena di samping kepala negara atau raja selalu akan ada dewan yang turut bertanggung jawab, maka bentuk pemerintahan adalah selalu bersifat campuran dan tidak pernah akan ada bentuk monarki atau aristokrasi ataupun demokrasi sebagai bentuk yang murni. Jadinya ajaran Johannes Althusius
dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa ia adalah seorang dari kaum monokomaken yang banyak dipengaruhi oleh ajaran Calvin. Ajarannya tentang pemikiran negara dan hukum yang terpenting antara lain adalah persoalan tentang dari mana asal kekuasaan raja dan dari mana pula asal kekuasaan rakyat. Yang terakhir ini dibicarakan oleh karena nanti ternyata bahwa ajaran Althusius kekuasaan raja itu berasal dari rakyat. Jadi seperti telah dikatakan bahwa Althusius itu hendak memberikan dasar-dasar baru bagi kekuasaan raja. Menurut pendapatnya, raja itu berkuasa bukan karena kehendak Tuhan, tetapi karena kehendak dari masyarakat, yang mana masyarakat ini adalah bentukan dari para individu. Kemudian masyarakat ini dengan jalan atau melalui perjanjian memberikan kekuasaannya pada seseorang untuk memerintah dalam negara itu. Orang inilah yang disebut raja. Maka dari itu berarti bahwa kekuasaan yang asli itu ada pada rakyat. Lalu kalau demikian halnya, dari manakah kekuasaan yang ada pada rakyat atau individu-individu ini? Ini dipersoalkan atau ditanyakan karena orang itu hanya dapat memberikan sesuatu kalau ia sendiri memilikinya. Disinilah individu itu memberikan hak atau kekuasaan kepada raja. Jadi kalau begitu individu itu sebelumnya sudah harus memiliki kekuasaan. Menurut Althusius, asal kekuasaan individu ini adalah perjanjian masyarakat. Dengan mengadakan perjanjian itu yang berdasarkan atas kemauan atau kehendak daripada individu itu sendiri, rakyat lalu merupakan suatu kesatuan yang memiliki hak untuk memerintah, dan kemudian dengan jalan perjanjian pendudukan, kekuasaan itu diserahkan kepada raja. Tetapi hak atau kekuasaan yang asli tetap ada pada individu atau rakyat. Dalam perjanjian pendudukan ini, rakyat berjanji akan taat kepada raja, tetapi oleh karena dalam perjanjian ini raja merupakan partai atau pihak tersendiri, maka kalau ternyata raja itu menyimpang dari perjanjian tersebut, rakyat dapat berontak dan menggeser atau mengganti raja itu dengan raja yang baru. Soalnya sekarang adalah apakah dasarnya yang menyebabkan perjanjian itu mengikat mereka mengadakan perjanjian, dan apakah dasar daripada kekuasaan yang ada pada individu itu untuk mengadakan perjanjian tadi? Menurut Althusius ini semua berasal dari suatu hukum. Jadi dengan demikian teranglah sekarang bahwa dasar kekuasaan raja bukan berasal dari Tuhan, tetapi berasal dari suatu hukum. Jadi timbul pengertian baru mengenai kekuasaan raja atau dasar baru, yaitu dasar hukum. Tetapi yang dimaksud hukum di sini bukanlah hukum dari negara atau dari raja atau dari Tuhan, melainkan hukum alam kodrat, yaitu hukum ditetapkan berlaku secara umum dan tidak tergantung pada tempat dan waktu. Artinya di mana bila saja hukum itu berlaku, maka tempatnya di atas hukum buatan negara atau raja. Maka negara atau raja tidak memiliki kekuasaan tertinggi atau kedaulatan yang sebagai suatu kesatuan. Perwujudan daripada kedaulatan tadi adalah undang-undang yang harus dijalankan oleh raja. Raja terikat atau terbatas kekuasaannya oleh undang-undang tadi. Kalau raja melanggar undang-undang, rakyat dapat menghentikannya, bahkan membunuhnya. Dengan pembicaraan ajaran dari kaum monokomaken ini, sampailah kita pada alam pemikiran tentang negara hukum abad ke-17. Setelah melampaui abad ke-16 yang istimewa itu, selanjutnya ajaran tentang hukum alam akan mengalami perkembangan baru dan akan menguasai alam pikiran tentang negara dan hukum pada abad ke-17 dan abad ke-18, zaman dari kekuasaan absolut. Orang menaruh harapan tidak lagi pada aturan agama dan kesusilaan, melainkan pada pikiran yang abstrak untuk mengakhiri tindakan yang sewenang-wenang dari raja yang memerintah dengan kekuasaan absolut. Juga di samping itu, orang mengira bahwa pemecahan itu akan dapat dicapai dengan mengangkat nilai kesusilaan dari pribadi orang yang memegang kekuasaan raja. Tetapi bagaimanapun juga yang terang, orang akan dihadapkan pada pertanyaan apakah hukum alam itu? Jawabannya akan dibicarakan dalam atau dikemukakan dalam pembicaraan mengenai pemikiran tentang negara dan hukum pada abad ke-17 dan abad ke-18. F. Zaman berkembangnya hukum alam. 1. Teori hukum alam abad ke-17. Sebagaimana telah disinggung, ajaran hukum alam memberikan suatu dasar baru bagi tinjauan mengenai pemikiran tentang negara dan hukum, di mana pemikiran tentang negara dan hukum mempunyai kedudukan tersendiri dan penting, serta mempunyai akibat yang lebih jauh bagi perkembangan ketatanegaraan terutama di Eropa Barat, khususnya abad ke-17 dan abad ke-18. Teori hukum alam ini sangat berkuasa dan menimbulkan ajaran baru. Pemikiran tentang negara dan hukum abad ke-16 mengenai penjelmaan kekuasaan absolut dan pembenarannya atau penguatannya yuridis, serta penetapan batas yang perlu untuk itu. Hal terakhir ini menimbulkan perbedaan pendapat mengenai jawaban dari manakah sesungguhnya asal mula kekuasaan itu. Dalam pandangan teologis yang
selalu memegang peranan. Inilah salah satu persoalan yang diwariskan dari zaman abad pertengahan yang akan berlangsung terus dalam bentuk-bentuknya yang baru. Persoalan ini yaitu mengenai tujuan daripada sistem absolutisme itu sendiri. Jawabannya pun selalu dikuasai oleh alam pikiran teologis. Tetapi di samping itu, meskipun alam pikiran dari kaum monarkomakian pada pertengahan pertama dari abad ke-17 masih berlangsung terus, ada sesuatu yang khas untuk zaman itu, yaitu dasar baru yang bersifat umum. Dalam hal ini, dasar pemikiran tentang negara dan hukum alasannya tidak bersifat teologis, melainkan bersifat rasional dan hipotesis. Di atas telah dikatakan bahwa teori hukum alam itu berkembang dalam bentuknya yang baru atau modern dalam abad ke-17 dan abad ke-18. Tetapi dalam kedua abad ini, ajaran hukum alam mempunyai perbedaan, yaitu bersifat pokok, prinsipil, dan atau asasi. Namun demikian, perbedaan itu tidak mengenai materi atau isi pokok ajarannya, melainkan hanya mengenai atau terletak pada sifatnya atau fungsinya atau cara penggunaannya. Bagaimanakah perbedaan itu? Bersamaan dengan berkembangnya ajaran hukum alam pada abad ke-17, itu orang mulai sadar akan kesewenang-wenangan para raja yang memerintah dengan kekuasaan yang absolut serta eksesnya atau bahayanya. Maka mereka mulai menentang dengan mengemukakan ajaran-ajarannya, tapi pemikiran hanya bersifat konstruktif, membangun dan menerangkannya. Artinya, orang hanya menerima saja keadaan yang ada pada waktu itu sebagai keadaan yang benar, sebagai keadaan yang wajar, baik mengenai keadaan ketatanegaraan, politik, ataupun hal-hal lainnya. Sedangkan sifat ajaran hukum pada abad ke-18 adalah abad daripada akal pikiran. Meskipun abad ke-18 juga demikian, ke-17 juga demikian, tetapi tugas yang diberikan kepada rasio adalah berlainan sama sekali. Bila sifat dan sikap akal atau rasio pada abad ke-18 berubah dari menerima dan menerangkan menjadi memberikan penilaian, jadi menilai. Orang menganggap sesuatu yang ada itu yang berkembang menurut pertumbuhan sejarah justru tidak berdasarkan pikiran. Maka orang tidak menerima keadaan dan kenyataan yang ada pada waktu itu sebagai keadaan dan kenyataan yang benar dan wajar apabila yang dikehendaki pikiran setelah diuji dengan keadaan kenyataan yang tidak sesuai. Orang tidak puas terhadap keadaan dan kenyataan yang ada, mereka ingin mengadakan perubahan karena keadaan kenyataan yang ada dianggap tidak sesuai dengan rasio. Mereka ingin menciptakan keadaan baru yang sesuai dengan rasio. Maka dari itu, sifat dan sikap hukum alam pada abad ke-18 ini selain menilai juga propagandis dan politis. Dengan demikian, akal pikiran atau rasio memperoleh sifat revolusioner. Pemikiran tentang negara dan hukum berkembang sedemikian rupa, dan mulai saat itu pula cara berpikir mulai berubah dari induktif ke deduktif, yaitu cara berpikir yang dimulai dari hal yang umum menuju ke yang khusus. Akibatnya, tetapi pertanyaan yang tidak kurang penting adalah apa akibat, dan oleh karenanya terlebih dahulu harus dijawab ialah sebabnya timbul perbedaan sifat dan sikap daripada ajaran hukum abad ke-17 dengan ajaran hukum abad ke-18. Jawabannya kiranya dapat ditemukan dari keadaan yang diwariskan dari zaman pertengahan dan pikiran Renaissance, yaitu sistem pemerintahan absolutisme. Karena sistem ini dalam perkembangannya sepanjang abad akan selalu bertambah besar, dan yang terpenting ialah akan selalu menghalangi perkembangan pemikiran tentang negara dan hukum. Dan karena sistem feodalisme dari zaman abad pertengahan masih tetap bertahan terus, ini menyebabkan sumber-sumber kesejahteraan tetap dikuasai oleh kaum bangsawan, sehingga rakyat makin lama menjadi sangat tertekan hidupnya dan miskin. Dan ini tidak akan mengherankan kalau dianggap bertentangan dengan rasio dan rasa ketidakpuasan. Ini akan mengakibatkan perubahan-perubahan dan bahkan pemberontakan terhadap penguasa yang ada. Keadaannya adalah lain dengan akibat daripada ajaran hukum alam pada abad ke-18 yang sifat dan sikapnya memberikan penilaian terhadap semua keadaan dan kenyataan yang berdasarkan rasio itu. Akibatnya adalah besar dan akan memperoleh pengertian politik yang penting, sebab terhadap semua keadaan dan kenyataan yang ada akan dinilai dan diuji dengan apa yang dikehendaki akal pikiran atau rasio. Rasio sangat didewa-dewakan, maka semua keadaan dan kenyataan dianggap tidak sesuai dengan rasio dirombak dan diubah sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kehendak rasio, karena hanya hal-hal inilah yang dianggap benar. Dalam pemikiran tentang negara dan hukum, demikian pula keadaannya. Mereka menentang sistem pemerintahan absolutisme dengan ajaran-ajaran mereka karena sistem pemerintahan absolutisme dianggap tidak sesuai dengan rasio. Inilah yang kemudian menimbulkan perubahan besar dan juga revolusi besar di Prancis dan Amerika. Sifat daripada revolusi tersebut adalah menentang sistem pemerintahan absolutisme karena dianggap tidak sesuai dan tidak dapat diterima oleh rasio. Sebagai dasar atau pokok pangkal daripada pemikiran tentang negara dan hukum dari ajaran hukum pada abad ke-17 dan abad ke-18, diambillah pikiran hukum alam yang telah dihidupkan kembali oleh kaum Jesuit, terutama oleh Bellarmine dan oleh Francesco Suarez.
dalam perjuangan mereka melawan sistem kekuasaan absolutisme pada abad-abad sebelumnya. Hanya saja bedanya kalau hukum alam mereka itu selalu dihubungkan dengan pandangan hidup yang teologis, terutama pandangan hidup dunia Katolik, sedangkan orang abad ke-17 dan abad ke-18 berusaha akan melepaskan hubungan itu, terutama dalam alam pikiran tentang negara dan hukum, dan akan mendasarkan pada rasio. Dengan demikian, hukum alam akan memperoleh tempat yang bebas dan tidak tergantung dari bermacam-macam agama, bahkan akan berdiri di atasnya. Oleh karena orang yang memasukkannya di dalam pandangan dunia Renaissance yang kosmis matemis itu, perbuatan itu merupakan peristiwa atau masalah yang maha besar dan penting dalam sejarah pemikiran tentang negara dan hukum. Dan dalam hal ini, nama Hugo de Groot atau Grotius akan menjadi orang yang pertama meletakkan dasar-dasar daripada hukum alam modern atau hukum alam pada abad ke-17 dan abad ke-18. A. Grotius atau Hugo de Groot. Grotius hidup pada tahun 1583 sampai 1645 di negeri Belanda. Ia pernah mengikuti perjalanan Oldenbarneveld ke Prancis. Ia pernah pada tahun 1619 dijatuhi hukuman seumur hidup karena ia menjadi penganut kaum Remonstran. Akan tetapi pada tahun 1621 ia dapat melarikan diri dari Loevestein ke Prancis. Dalam penjara itu ia memulai menulis buku karangannya yang terkenal De Jure Belli et Pacis atau Hukum Perang dan Damai, yang kemudian setelah selesai dipersembahkannya kepada Raja Prancis Louis XIII. Dengan bukunya itulah Grotius menjadi seorang ahli pemikir besar tentang negara dan hukum, serta dianggap sebagai peletak dasar pertama atau pelopor bahkan mencipta daripada hukum alam modern. Meskipun Grotius adalah seorang pemeluk agama yang tekun dan percaya sekali dengan adanya Tuhan, namun dalam pengantar dari bukunya terlihat keangkuhan serta kelantangan dalam ucapannya sebagai berikut, bahwa Tuhan sendiri tidak dapat mengadakan perubahan suatu apapun pada kebenaran, bahwasanya 2 kali 2 itu adalah 4. Dengan demikian dapatlah ditunjukkan suatu lapangan yang berlaku umum. Di samping keadaan terpecah belah di lapangan agama itu, hukum alam adalah suatu peraturan dari akal murni, dan karena itu demikian tetapnya hingga Tuhan sendiri tidak dapat merubahnya. Sebab sebagaimanakah bisa terjadi bahwa Yang Maha Esa dapat bertindak bertentangan dengan apa yang patut menurut akal? Dalam kekuasaan pikiran itu, manusia mendapati kunci untuk pedoman hidup yang bernilai moral. Bahkan seandainya Tuhan itu tidak ada atau tidak memperdulikan manusia, maka akal itu akan dapat memimpin manusia. Akal itu berlaku dengan tiada bergantung pada kekuasaan yang gaib. Dengan demikian, maka filsafat Grotius tentang negara dan hukum adalah suatu usaha untuk mengatasi segala perpecahan di lapangan agama, dengan berdasarkan pada akal manusia yang berlaku umum itu. Bahkan tidak hanya terbatas pada kaum Kristen saja, melainkan juga berlaku untuk dan mengikat semua orang kafir dan ateis. Meskipun Grotius dianggap sebagai pencipta daripada ajaran hukum alam modern, namun ajarannya itu banyak diilhami dan hukum alamnya itu lebih langsung berhubungan dengan hukum alam zaman kuno atau Yunani kuno, Aristoteles, kaum Stoa, Zeno, dan Cicero daripada Thomas Aquinas dan Francisco Suarez. Grotius dalam menguraikan tentang apa yang disebut hukum alam itu sebenarnya ada hubungannya dengan soal lain, yaitu dengan hukum perang dan hukum damai. Di sini ia mencari bukti bahwa antara negara yang masing-masing mempunyai hukum sendiri itu ada unsur yang mengikat negara tersebut, baik dalam keadaan damai maupun dalam keadaan perang. Maka ia lalu mencari hakikat dari hukum tersebut. Mula-mula hukum itu berlaku untuk negara itu sendiri, tetapi menurut Grotius hukum tersebut juga harus dihormati oleh negara lain. Hanya dalam keadaan perang, kadang-kadang negara-negara itu dapat bertindak sendiri-sendiri. Jadi Grotius itu hendak mencari sifat internasional daripada hukum tersebut. Dengan demikian, Grotius selain sebagai peletak dasar hukum alam modern, juga termasyhur karena ajarannya mengenai hukum antar bangsa-bangsa. Grotius membicarakan hukum ini dari segi peperangan, sedangkan dahulu sepertinya pada Francisco Suarez yang membicarakan hukum antar negara itu terutama di pandangannya sebagai hukum yang berlaku sama untuk setiap negara. Sedangkan menurut Grotius, hukum antar negara itu diartikan sebagai hukum yang mengatur hubungan antar negara-negara. Pengertian hukum antar negara yang lama dalam pengertian yang tadi berasal dari kaum Stoa. Kemudian dalam hukum antar negara ini yang dibicarakan lebih lanjut oleh Grotius ialah norma-norma yang berlaku di antara kedua negara atau lebih dalam soal apa saja, baik dalam keadaan damai maupun dalam keadaan perang.
Sebab kalau masing-masing negara itu berdaulat, lalu apa yang membatasi? Karena tidak mungkin kalau masing-masing negara itu bertindak sendiri semau-maunya tanpa menghiraukan kepentingan negara lain. Jadi tentu ada yang membatasi agar negara-negara tercipta perdamaian. Grotius menyatakan bahwa yang mengikat antara negara itu atau hukum yang berlaku antara negara-negara itu adalah suatu norma tertentu, yang norma itu meskipun tidak tertulis atau tidak ditetapkan dalam hukum negara. Toh norma itu berlaku juga, jadi sebenarnya norma itu bukan buatan negara atau bukan buatan raja, tetapi itu adalah dari alam kodrat.